Sebenarnya kalau berjujur ya, kita itu sebenarnya masyarakat yang sangat-sangat fanatik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita sering mengata-ngatain ya, mengata-ngatain PKI sesat lah, mengata-ngatain PKI itu jahat lah, mengata-ngatain PKI itu laknat dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh jujur ya, banyak warga Konoha yang menggunakan atau mendambangkan gagasan-gagasan daripada PKI ini. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya subsidi ya. Subsidi itu adalah gagasan daripada PKI. Banyak yang tidak paham bahwa subsidi itu adalah gagasan daripada PKI. Tidak hanya subsidi, apalagi THR juga itu gagasan daripada PKI. Jadi sungguh munafik ya kalau kita ngata-ngatain PKI, tapi kita suka dengan gagasan-gagasan mereka. Sama halnya dengan sejarah PKI yang ada di Konoha ya. Saya tahu PKI itu bersalah karena terlibat dalam pembunuhan 7 jenderal. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah kita membunuh jutaan kali lipat ya. Ada sekitar jutaan orang yang meninggal menurut data ya, menurut data dari Komnas HAM. Sekitar 500.000 sampai 1 juta orang yang meninggal akibat apa? Akibat pembunuhan daripada 7 jenderal ini. Ya, saya tidak membela PKI dalam membunuh jenderal ya. Saya nggak mendukung. Tapi yang jadi permasalahan kenapa kita lebih membunuh banyak orang karena masalah seperti ini. Ya harusnya kan yang diadili itu kan orang yang membunuh ya, terus Cakrabirawa dan lain sebagainya, orang yang terlibat, terus anggota partai dan lain sebagainya. Ya, selesai ya. Tapi ini kan kita malah membunuh ya. Warga Konoha itu malah membunuh jutaan orang ya. Sungguh di luar nurul ya. Jadi kalau gini ya, kalau saya perhatikan ya, berarti kita nggak ada bedanya dengan penjahat dong. Kalau kita mengata-ngatain bahwa PKI itu penjahat, iblis, jahanam, sialan dan sebagainya, apa bedanya kita dengan PKI? Kalau kita ngata-ngatain PKI itu jahat, apa bedanya coba? Sama aja kita seperti orang jahat juga kan. Kita membunuh jutaan orang, lebih banyak daripada ketujuh jenderal itu. Jadi itulah alasannya kenapa ada yang mengatakan bahwa sejarah biasanya dipelesetin oleh pemenang. Kenapa harus dipelesetin oleh pemenang? Biar pemenang seolah-olah paling berjasa. Biasanya sejarah itu ditulis oleh para pemenang dan biasanya dijadikan semacam propaganda. Nah, yang menarik adalah bagaimana kalau PKI itu sampai sekarang masih survive, masih berkuasa, dan tidak melakukan blunder saat itu, tidak membunuh jenderal saat itu. Bagaimana jika PKI berkuasa sampai sekarang ini? Apa yang terjadi? Apakah Konoha itu semakin baik atau semakin terpuruk? Menarik untuk kita bahas ya. Well, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Semua yang saya ucapkan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Disclaimer on ya. Kalau PKI berkuasa di Konoha, sebenarnya kalau boleh jujur ya ada plus dan minusnya. Jadi saya tidak berpihak pada PKI ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak kepada PKI. Dan simulasinya juga hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Ada plus dan minus. Minusnya mungkin ya kita akan mendapati pemerintah atau pemimpin yang sangat-sangat otoriter ya. Apalagi minusnya. Kita mulai dari plusnya dulu ya. Itu saya memberikan satu minusnya. Itu bukti bahwa saya tidak berpihak ya, saya netral ya. Dan saya akan memberikan minus yang lain-lainnya nanti ya. Jadi kita mulai dari plusnya dulu ya. Biasanya ya, atau kemungkinannya kita akan berkiblat ke Cina, atau mungkin saja kita setara dengan China deh, atau paling rendah atau paling minim kita itu bisa seperti Vietnam sekarang ini. Karena apa? Karena Vietnam dengan China itu sangat dekat ya. Jadi investor-investor larinya ke Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu bagian daripada konco-konco orang China maksudnya. Sehingga kalau ada investor misalnya mau masuk ke China, terus orang China pasti ngomong gini, lu kesana aja ke konco kita Vietnam ya. Bisa aja sekarang ini konco-konco daripada orang China itu orang warga Konoha ya. Itu plusnya. Kemungkinan besar ya Konoha bisa setara dengan China. Karena apa? Karena Konoha akan mengikuti ideologi komunisme yang ada di China. Sebenarnya kalau boleh jujur di China itu nggak ada lagi yang namanya ideologi komunis. Ideologi komunis itu sudah mati sebenarnya.
nggak bertahan. Ideologi komunis itu nggak bertahan, guys, nggak bertahan lama. Dan ideologi komunis itu juga diambil dari ini kok, dari Nusantara kok. Idenya itu diambil dari situ. Ya, di Nusantara itu ada sekelompok masyarakat ya seperti kita ini ya. Sebelum kita itu menjadi negara yang sangat feodalis atau masyarakat yang feodalis seperti sekarang ini, kita dulu masyarakat yang egaliter. Ya, sama seperti Sunda Wiwitan. Kalau mau tahu kehidupan warga Konoha sebelum kerajaan ya seperti Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu kan mereka setara ya, walaupun ada kepala suku, tapi kalau pemilihan kepala suku mereka nggak gotok-gotokan gitu, nggak. Mereka egaliter ya, setara, kesetaraan, nggak ada istilah darah biru ya, nggak ada istilah darah biru sebelum orang-orang India datang ke Konoha menyebarkan agama Hindu dan Buddha ya. Sebelum itu kita itu sebenarnya masyarakat yang egaliter ya. Sebelum Eropa mengatakan bahwa kita adalah negara yang egaliter, kesetaraan dan sebagainya, kita dulu sudah pernah yang namanya menganut paham egaliter, kesetaraan ya. Jadi sebenarnya komunis itu sudah nggak bertahan lagi, nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena ya sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat kompleks. Kalau misalnya dalam suatu kelompok kecil, komunis itu bisa bertahan ya. Misalnya kelompok Sunda Wiwitan misalnya, ya Baduy misalnya, ya. Jadi kelompok Baduy ini kan masih bisa bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka kecil. Coba kalau segede Konoha, nggak mungkin lah, nggak mungkin bertahan. Di China juga seperti itu. China juga sebenarnya tidak menganut yang namanya komunis. Komunis itu cuma nama doang, cuma simbol doang. Mereka sebenarnya itu sudah liberal. Di sana sudah ada produk-produk dari barat ya. Sudah ada McDonald's, sudah ada KFC. Kurang liberal apa coba kalau ada KFC di sana? Jadi jangan berpikir bahwa Cina itu komunis dan sebagainya, enggak. Semenjak kapan orang itu berubah? Semenjak Deng Xiaoping mengatakan bahwa enggak peduli kucingnya mau merah, hitam, coklat, abu-abu, yang penting bisa nangkap tikus. Artinya apa? Enggak peduli ideologi kita mau komunis kayak, mau liberal kayak, mau apa kayak, yang penting apa? Yang penting masyarakat sejahtera. Ideologi itu sebenarnya nggak benar-benar diterapkan komunis itu di China. Dan kita juga nggak bisa makan dari ideologi. Ideologi itu nggak bisa dimakan, guys. Jadi jangan mengatakan bahwa komunis PKI itu ideologi menyesat. Enggak. Kita juga menikmati komunis kok, kalau boleh jujur sebenarnya. Ya, seperti subsidi, THR. Kalau THR nggak turun kita ngamuk-ngamuk. THR itu ideologi daripada komunis atau ide-ide daripada komunis sebenarnya. Kemudian premanisme akan musnah di Konoha ya. Ya, seperti premanisme yang berkedok agama, ormas premanisme yang berkedok agama mungkin akan musnah dari Konoha. Karena kita menganut paham komunisme itu akan berkiblat seperti China ya. Kita akan meniru plek-ketiplek seperti China. Karena di China itu nggak boleh yang namanya ormas-ormas premanisme seperti ini, nggak boleh. Jadi kita akan meniru orang China dan kemungkinan besarnya ya Konoha itu akan mirip seperti China. Nggak ada yang namanya mau agama ya, nggak ada yang namanya premanisme. Kalau misalnya ada investor, nggak ada itu yang namanya minta sumbangan itu yang berkedok agama, nggak ada ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, munafik tahu dalam beragama. Orang yang munafik itu nggak boleh kasih agama sebenarnya. Ya seperti ini. Makanya di Konoha itu banyak orang pengangguran. Karena apa? Ya karena lowongan kerja di Konoha itu sedikit. Makanya ada tagar atau hashtag kabur aja dulu. Gimana mau lapangan kerja banyak? Coba orang bikin pabrik aja sudah dipalakin. Masih rata dengan tanah. Masih tiang pancang ya. Sudah ada nanti bawa map ya. Ada yang mengatakan uang keamanan sini ya. Jadi kalau kita menjadi negara komunis tadinya ya kita akan mirip-mirip seperti China ya. Kemudian tidak akan ada yang namanya persekusi rumah ibadah. Karena komunis itu menentang yang namanya, bukan menentang orang beragama ya, sok aja kalau mau beragama, tapi beragama itu jangan berlebihan. Komunis itu nggak suka seperti itu, sama seperti di China. Lu beragama sok aja beragama, tapi agama itu privasi, jangan gabung-gabungkan dengan negara. Itu ideologi daripada komunis. Jadi zaman dulu juga
Partai komunis itu banyak kok guru ngaji. Jangan berpikir bahwa komunis itu nggak beragama. Komunis itu beragama. Ya mungkin saat itu komunis itu apes aja. Komunis yang ada di China, di Vietnam itu yang dibangga-banggakan warga Konoha kan sekarang. Lihat tuh Vietnam, lihat tuh China, makmur. Tapi kita membenci komunis, kan ini semacam munafik namanya. Ya. Ketololan dalam berpikir ya seperti ini. Mohon maaf ya. Munafik ini namanya. Saya nggak suka orang yang munafik. Ya. Kemudian ada beberapa kekurangan ya, selain yang saya ucapkan itu ya, kelebihannya itu. Ya, kekurangannya itu kita akan dihadapkan pada pemimpin yang bertangan besi seperti Xi Jinping ya. Kita akan menghadapi pemimpin yang seperti itu. Jadi kemungkinan kita tidak menjadi negara demokrasi seutuhnya. Bisa aja kita menjadi negara semi demokrasi ya. Kemungkinan kita akan tidak punya hak kepemilikan ya, seperti SHM ya. Kita nggak ada yang namanya SHM ya. Tanah itu ya hak pakai semua, bukan hak milik. Tanah itu milik pemerintah. Itu prinsip daripada negara komunis ya. Orang-orang di Vietnam juga seperti itu. Jadi kalau investor mau nyari tanah itu cepat, karena tanah itu ya milik pemerintah semuanya, bukan milik rakyat. Jadi kalau investor pengennya, aku mau bangun pabrik di sini, ya sok aja lo mau bangun. Ya, aku mau bangun pabrik di sini, ya sok aja lo. Beres. Kalau masalah tanah mah jangan pusing. Ya. Di sini warganya mah pada mal semua. Ya. Sehingga investor senang bikin pabrik di Vietnam. Tapi warga Konoha sering mengatakan, dia tuh Vietnam maju, ya. Lu bisa bayar nggak? Ada harga yang bisa dibayar. Lu bisa bayar nggak seperti itu? Nggak punya sertifikat hak milik. Bisa nggak seperti itu? Kalau nggak bisa ya jangan ngeluh mulu gitu. Oh Vietnam. Kita pengen yang enak-enaknya, tapi kita nggak mau melakukan ya. Harganya, harusnya kan ada harga yang harus dibayar kalau mau jadi seperti China, menjadi Vietnam dan sebagainya. Kemungkinan sistem pemerintahan kita akan seperti Cina ya. Hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Itu sebenarnya simbolis aja ya. Kok Partai Komunis itu sebenarnya bukan Partai Komunis seperti yang dulu ya, seperti zamannya Lenin, zamannya ya sama seperti yang ada di Korea Utara sekarang ini. Korea Utara sekarang ini itu hanya satu yang tersisa dari sekian negara yang menerapkan komunisme. Itulah komunisme murni Korea Utara. Kalau lu mau lihat gimana sistem pemerintahan komunis itu seperti yang ada di Korea Utara. Ada baiknya, ada jeleknya juga ya. Kalau di Korea Utara itu ya pemimpinnya bisa bertangan besi. Kalau di Konoha kan nggak bisa. Kenapa? Sistem pemerintahan kita sudah demokrasi. Kita sebenarnya kalau boleh jujur ya, sok-sokan niru Jerman demokrasi. Padahal SDM kita masih rendah. Demokrasi itu cocoknya hanya SDM yang tinggi ya, bukan SDM rendah. Kemudian selain itu ya, dalam hal beragama, kalau misalnya kita menjadi negara yang komunis ya, mengikuti seperti China itu, bisa aja kita menjadi negara yang bukan melarang ya, tapi memprivasi agama. Saya sangat suka kalau agama itu diprivasi. Agak mirip-mirip seperti sekuler lah ya, karena banyak keputusan negara itu bertentangan dengan tujuan agama atau tujuan kemajuan ya. Gini ya, agama itu kan punya jalan sendiri ya, negara juga punya jalan sendiri. Jadi nggak boleh ya, kalau di negara demokrasi itu nggak boleh beriringan keputusan negara dengan keputusan agama, nggak boleh. Karena agama dengan negara itu sama seperti persimpangan, beda jalur ya, beda tujuan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya bisa aja agama di Konoha itu berpikir bahwa kita akan menjadi negara khilafah misalnya. Bisa aja seperti itu kan. Tapi negara kan nggak seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya negara itu dibajak oleh apa? Dibajak oleh agama. Kalau misalnya ada yang mengatakan kalau Konoha itu menjadi negara agama, ujung-ujungnya kan tujuan daripada agama itu mendirikan negara agama kan. Ada banyak kok kalau kita perhatikan ya, kerugian negara kalau kita terlalu fokus pada kepentingan agama.
Padahal agama itu kan privasi. Agama juga ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita terlalu fokus pada agama-agama tertentu? Karena di suatu negara itu nggak mungkin satu agama. Jadi saya melihat Konoha itu nanggung-nanggung. Ya, nanggung jadi negara demokrasi, nanggung jadi negara agama, pokoknya serba nanggung saya melihatnya. Semi ya, kalau saya perhatikan Konoha itu sudah menjadi semi negara agama. Karena apa? Karena di Konoha itu ada yang namanya Manchester United Indonesia. Sebut saja namanya EM ya, pakai M ya, MU ya, MU yang M Manchester United ya, tahu sendirilah. Mereka ini seperti mendirikan negara dalam negara. Kita nggak tahu duitnya kemana, mereka dapat duitnya misalnya dari masyarakat, itu duitnya kita nggak tahu kemana, entah ke organisasi terlarang, entah didonasikan ke negara luar negeri, kita nggak tahu kan. Jadi kalau di negara demokrasi, MU seperti ini nggak bakalan ada. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya MU, zaman Soeharto nggak ada. Kita tuh benar-benar sekuler ya. Jadi kalau lu pengen tahu gimana kehidupan negara yang sekuler itu ya seperti itu, seperti zaman Soeharto. Ada kelebihan dan kelemahannya juga ya sebenarnya. Walaupun Pak Soeharto akhir-akhir ini beliau itu dalam beragama itu sudah ini ya semakin kadrun ya. Pak Soeharto juga ada kadrun-kadrunnya akhir-akhir ini. Tapi sebelum-sebelumnya mah beliau ini enggak. Bagus, pemerintahan beliau itu sebelum-sebelumnya bagus ya. Jadi tidak akan pernah bisa negara dengan agama itu sejalan, nggak pernah bisa. Itu dua hal yang berbeda. Ibarat persimpangan jalan itu ya, misalnya ini ke Konoha ya, ini ke sorga misalnya, ini ke Konoha ya, beda-beda ya. Dan negara juga tidak berhak menentukan apakah masyarakatnya itu masuk surga atau tidak. Nggak ada tujuannya seperti itu. Ngapain? Ngapain negara ngurusin? Ya kalau negara ngurusin, misalnya masyarakatnya masuk surga, surga yang mana dulu? Ya kan? Surga itu kan banyak. Setiap agama itu surganya beda-beda. Ya kan? Hindu beda surganya. Ya Kristen beda surganya. Agama Mayoritas di Konoha beda surganya. Jadi kita masuk surga yang mana? Kenapa negara di Konoha itu semacam tunduk pada agama? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Kenapa semacam ada ketakutan? Karena apa? Karena peristiwa pembunuhan jenderal ini. Jadi semenjak itu pemikiran-pemikiran kritis itu ditentang oleh agama. Jadi semenjak saat itu, saat agama ya gotok-gotokan dengan pemikiran kritis, yang menang itu agama saat itu. Karena apa? Karena pembunuhan jenderal ini. Tapi kalau dipikir-pikir kan yang membunuh itu kan tentara sama tentara kan. Ya kalau misalnya partai politik terlibat, ya harusnya tentara jangan membunuh dong. Kan PKI sendiri kan, ID sendiri kan nggak bunuh langsung kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ID itu laknat, ID itu sesat, ateis dan sebagainya, dia hafal Quran kok. ID itu hafal Quran, cek datang kalau nggak percaya. Berasal dari keluarga yang sangat religius. Jadi semenjak PKI kalah di Konoha, maka Konoha itu semakin dogmatis ya, dalam berpikir, dalam semua hal juga semakin dogmatis. Jadi seperti tidak berimbang ya. Ini orang-orang agamis ya, yang dogmatis ya, yang mengatakan bahwa berpikir kritis itu nggak boleh ya. Sementara orang-orang yang terpelajar yang berpikir kritis itu sedikit saja. Jadi seperti tidak berimbang. Makanya terjadi hal-hal seperti ini, banyak ormas yang mengatasnamakan agama. Karena apa? Karena persepsi masyarakat kita. Masyarakat kita berpikir bahwa berpikir kritis itu nggak bisa. Jadi orang yang menggunakan sorban ya, tapi premanisme bersorban misalnya, premanisme berkedok agama, malakin, pabrik-pabrik dan sebagainya, yang terjadi apa? Terjadi seperti ini, pengangguran. Jadi ini semacam lingkaran setan ya. Ya, sebenarnya kalau jahat mah jahat aja, jangan menggunakan agama ya. Kalau orang yang waras, tapi di Konoha kan orangnya munafik. Jadi
dalam Malak sekalipun mereka menggunakan agama, dan para investor juga malas ke Konoha karena seperti ini ya, karena banyak di Konoha itu ormas-ormas. Terbukti kan, saya nggak ngasal mangap loh, terbukti baru-baru ini kan yang viral itu ratusan triliun gagal invest di Konoha karena ulah daripada ormas keagamaan. Coba kenapa muncul ormas keagamaan di Konoha? Karena mereka mengambil persepsi dari masyarakat, karena persepsi masyarakat mengatakan bahwa berpikir kritis itu nggak boleh ya, PKI itu jahat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengkomplain seperti ini, maka kita akan dikatain PKI. Jadi ini semacam musibah bagi Konoha. Kekalahan daripada PKI ini semacam musibah ya. Tapi disclaimer, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh PKI ya. Tapi menurut saya PKI itu bisa aja ya, kalau survive sampai sekarang itu bisa aja warga Konoha itu jadi setara dengan China ya, bisa menjadi negara maju, bisa aja seperti itu ya, kuno ya kan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti saya akan dikata-katain, oh kamu sesat, oh kamu laknat. Tapi ini hanya di Konoha, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kumat berjamaah gitu. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam, saya bukan PKI.